البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Baik, ikhwani fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang adillah untuk tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pembahasan ini telah berulang-ulang, tapi sebagaimana dikatakan para ulama, ma takarrara taqarrar. Yang banyak terulang-ulang maka akan kokoh tertancap. Tapi kalau seorang berusaha menghafalnya, walaupun terulang-ulang, tapi kalau nggak ada usaha untuk menghafal, mengingat, ya sama saja, tidak akan berlalu, tidak berbekas. Kemarin kita telah membaca dari as-sunnah. Kemudian dikatakan di sini wa ammal ijma'. Ada berijma', faqad nukila ijma'us salaf ala ulumillahi ta'ala, atau faqad naqala ijma'us salafi ala ulumillahi ta'ala ghairu wahidin min ahli al-ilm. Sungguh telah menukilkan ijma' para salaf tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya satu saja dari kalangan ahlul ilm. Karena memang perkara ini perkara yang sangat jelas, bahkan termasuk di antara sifat yang sangat banyak dalil yang menetapkannya. Wa amma dalalatul aqli ala uluwillahi ta'ala, فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص. Ini pahami pendalilan secara akal. Nah, dan dalalah aqliyah dibutuhkan untuk apa? Untuk menguatkan dan untuk menghujat orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Falasifah dan yang lainnya. Karena mereka ahli filsafat, walaupun kita berikan dalil Al-Quran yang banyak, dalil As-Sunnah yang banyak, tidak akan mempan. Butuh untuk apa? Dibantah dengan dalil secara akal. Perhatikan pendalilan tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah secara akal, yaitu dikarenakan sifat ulu, yaitu sifat tinggi, merupakan sifat kesempurnaan, dan as-suful, yaitu sifat rendah, merupakan sifat kekurangan. Jadi wallahu ta'ala mausufun bil kamali munazzahun 'anil naqs. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang disifati dengan kesempurnaan serta tersucikan dari kekurangan-kekurangan. Berarti mesti Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat apa, Maulana? Sifat kesempurnaan, yaitu apa di sini yang dimaksud? Sifat ulu. Baik. Wa amma dalalatul fitrah ala 'uluwillahi ta'ala, fa innahu ma min da'in yad'u rabbahu illa wajada min qalbihi daruratan bil ittijahi ila al-'ulu min ghairi dirasati kitabin wala ta'limi mu'allimin. Adapun pendalilan secara fitrah tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah, yaitu bahwa tidaklah seorang yang berdoa kepada Rabb-Nya kecuali dia akan mendapati di dalam hatinya kedaruratan untuk mengarah ke atas. Jadi hatinya secara otomatis akan dibilang, tidak perlu berpikir, tidak perlu belajar kitab, tidak perlu ada pengajaran,
tapi secara otomatis hatinya ini terarah ke atas. Ketika dia meminta, berdoa, mesti. Ini yang tidak bisa dipungkiri oleh apa? Orang-orang Jahmiyah maupun yang lainnya. Ini dalil secara fitrah, bahwasanya fitrah manusia menetapkan bahwasanya Allah di mana? Indah yang nafi. Di atas. Nah, fitrah manusia menetapkan bahwasanya Allah di atas. Buktinya apa? Ketika kita berdoa, mesti hati ini mengarah ke atas memintanya. Tidak pernah hati kemudian mengarah ke bawah atau ke depan. Tayyib ketika berdoa. Qala wa hadzal 'ulu ats-tsabitu lillahi ta'ala bihadhihi al-adillati al-qat'iyyati la yunaqidu haqiqatal ma'iyyah. Dan sifat ulu yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang pasti ini. Jadi ini dalil yang qat'iyyah, yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada was-was atau kesamaran lagi ya Pak. Namanya dalil qat'i. Yang kalau orang-orang Hizbut Tahrir dari kalangan Mu'tazilah, mereka membagi dalil ikhwanifillah menjadi beberapa bagian. Ada yang qat'iyatus tsubut dan qat'iyatud dalalah. Kemudian qat'iyatus tsubut, dhanniyatud dalalah. Ini menurut mereka. Maka harusnya dalil ini masuk pada apa? Qat'iyatus tsubut, dan qat'iyatud dalalah. Penunjukannya jelas dan apa? Tetapnya juga jelas. Tapi mereka alhamdulillah dengan kaidah mereka sendiri tidak konsisten. Tetap saja mereka menolak. Jadi tetapnya sifat ulu tidak bertentangan dengan hakikat ma'iyah, hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Wa dzalika min wujuh, dan yang demikian itu dari beberapa sisi. Perhatikan, al-awwal anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzahi 'anil tanaqud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara keduanya untuk dirinya. Antara keduanya maksudnya antara sifat ulu dan sifat apa? Ma'iyah. Allah gabungkan di dalam kitabnya yang jelas, yang tersucikan dari apa? Kontradiksi. Tidak ada di dalam Al-Quran kontradiksi. Tidak ada kerancuan di dalam Al-Quran yang hakiki. Kalau muncul kerancuan itu mesti kembalinya kepada siapa? Alif. Kembalinya kepada, apakah kepada Al-Qur'annya atau kepada orangnya? Kepada orang yang memahami, yang tidak paham. Karena hakikatnya tidak mungkin dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang tanaqud. Apa makna tanaqud? Hanafi. Apa makna tanaqud? Kontradiksi, na'am, tayyib, atau apa? Pertentangan, sama. Walau kana mutanaqidain lam yajma'il Qur'anul Karimu bainahuma. Seandainya kedua perkara itu, yaitu tetapnya sifat tinggi bagi Allah dan tetapnya kebersamaan Allah dengan makhluknya, itu dua perkara yang saling berlawanan, maka tentunya Al-Quran tidak akan menggabungkan antara keduanya. Tapi tatkala keduanya digabungkan di dalam Al-Quran penyebutannya, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Juga Allah katakan apa? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa huwal qahiru fawqa 'ibadi, dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya keduanya bisa disinkronkan. Baik. Nah, wa kullu syai'in fi kitabillahi ta'ala tadhunnu fihi at-ta'arud fi ma yabdu lak fa'a'idin nadhara fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak. Maka semua perkara di dalam kitab Allah Ta'ala yang engkau sangka padanya ada ta'arud,
ada pertentangan, ada kontradiksi padanya, menurut yang nampak pada dirimu, maka ulangi lagi pandanganmu, na'am, sekali lagi, kemudian diulangi terus sampai engkau betul-betul jelas, sehingga hilang ta'arud tersebut, hilang sangkaan adanya kontradiksi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kalau Allah taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya saja Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Berarti siapa saja yang menganggap pada Al-Quran itu ada perselisihan, diperintahkan untuk apa di sini? Berarti diperintahkan untuk apa, Ridwan? Untuk tadabbur berarti. Berarti kurang tadabburnya. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kalau seseorang masih menganggap dalam Al-Quran ada kontradiksi, berarti dia butuh tadabbur lagi, butuh pikir-pikir lagi, bertanya kepada ahli ilmu dan seterusnya. Karena tidak mungkin sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran satu sama lain kok bertentangan. Sebab semuanya datang dari sisi Allah, maka semuanya hak. Ats-tsani, anna istima' al-ma'iyyati wal-'uluwi mumkinun fi haqqil makhluq. Jawaban yang kedua, bahwasanya penggabungan ma'iyyah bersama dengan ketinggian itu mungkin pada hak makhluk. Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena sesungguhnya secara bahasa dikatakan ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Maknanya bagaimana? Seperti ini. Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ja'far. Kami terus berjalan dalam keadaan bulan bersama kami. Itu bulan bersama kami dan kami apa? Terus berjalan. Nah, apakah kemudian bulan di sampingnya atau bareng-bareng dengan dia, ataukah bulan masih di atas sana Nafi'? Nah, bulannya masih di atas. Tapi apa yang dimaksud adalah dia berjalan dengan diiringi oleh apa? Sinar rembulan. Paham? Bulan di atas dan dikatakan bersama. Ini makhluk. Naam. Wala yu'addu dzalika tanaqudan, dan tidak dianggap yang seperti itu tanaqud. Gimana kamu katakan bulan bersamamu padahal dia di atas? Nah, ya memang secara bahasa boleh ya tidak? Nah, aku berjalan bersama rembulan. Maksudnya, bersama dengan sinarnya. Demikian pula dalam pembahasan ini. Wa minal ma'lum anna sa'irina fil ardi wal qamaru fis sama'. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bersama bahwasanya orang-orang itu berjalan di atas muka bumi. Kemudian rembulan tetap berada di langit. Nah, sehingga di sini ada penggabungan ulu, ketinggian bulan, dan apa? Kebersamaan dia bersama dengan orang yang berjalan. Ini pada hak makhluk mungkin. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluq, fama baluka bil khaliqil muhiti fi kulli syai'. Maka apabila yang seperti ini saja mungkin pada hak makhluk, maka bagaimana pendapatmu dengan Al-Khaliq? Nah, dengan zat yang Maha Pencipta yang melingkupi segala sesuatu, tentunya apa? Lebih mungkin lagi untuk kita katakan bahwasanya Allahu ma'ana wa huwa mustawin ala arsyih. Allah bersama kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Maksudnya bersama kita dari sisi apa? Ilmunya. Allah ilmunya melingkupi kita semua. Pendengarannya, penglihatannya. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa luput dari apa? Ilmu Allah.
Tidak ada suara kita yang bisa luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Mafhum sampai di sini? Mafhum Faisal? Hah? Baik. Dan pendalilan untuk yang kedua ini dinamakan dengan apa? Dengan metode apa? Apa Zaid? Ketika seorang ingin menetapkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala atau ingin menegaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tetap berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan metode seperti ini. Kalau pada makhluk saja mungkin, maka lebih-lebih lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan namanya seperti ini. Qiyas aulawi. Nah, qiyas aulawi dan telah kita lewati pada pembahasan awal-awal dahulu bagaimana penerapan qiyas aulawi dan syarat-syaratnya. Diingat kembali. Apakah qiyas aulawi ini digunakan untuk menetapkan ataukah sekedar untuk menguatkan? Nah, sekedar untuk menguatkan dan untuk menghujat ahli batil dengannya. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala fi syarhihi al-aqidah al-wasithiyah. Inda qaulil muallif balil qamaru ayatan min ayatillahi ta'ala min asghari makhluqatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makan. Nah, Syekh Muhammad Khalil Harras ketika mensyarah perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya bahkan rembulan yang merupakan ayat di antara ayat Allah, termasuk di antara makhluk Allah yang kecil. Nah, dia bersama dengan musafir dan bersama dengan selain musafir dimanapun dia berada. Maksudnya sinarnya menyinari musafir juga orang-orang yang ada di tempat pemukiman mereka. Nah, Syekh mengatakan wa daraba lidzalika mathalan bil qamar alladhi huwa mawdu'un fis sama' wa huwa ma'al musafiri wa ghairihi aina makan. Syekhul Islam memberikan percontohan untuk itu dengan rembulan yang diletakkan oleh Allah di langit. Nah, rembulan yang di langit itu tinggi. Bersama dengan musafir dan yang lainnya dimanapun dia berada. Maka saya mengatakan fa idza jaza hadza fil qamari wa huwa min asghari makhluqatillahi ta'ala afala yajuzu bin nisbati ila al-latifil khabir alladhi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan. Apabila yang demikian itu boleh pada rembulan yang merupakan sekecil-kecil makhluk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dibandingkan makhluk-makhluk yang lebih besar yang lainnya, maka apakah tidak boleh untuk hal tersebut diterapkan pada hak Al-Latifil Khabir, dan yang maha lembut, yang maha mengilmui segala sesuatu, yang ilmunya melingkupi yang dia melingkupi hambanya dengan ilmu dan kudrahnya. Tentunya boleh. Yaitu maksudnya bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi dia juga bersama dengan hamba-hambanya dari sisi ilmu dan kudrah. Qala walladhi huwa syahidun muttali'un 'alaihim yasma'uhum wa yarahum wa ya'lamu sirrahum wa najwahum. Zat yang menyaksikan dan melihat serta mendengar dan memperhatikan dan mengilmui segala sesuatu yang mereka rahasiakan dan mengetahui yang mereka bisik-bisikkan. Balil alamu kulluhu samawatuhu wa arduhu minal arsy ilal firashi baina yadayhi ka'annahu bundukatun fi yadi ahadina. Bahkan alam secara keseluruhan serta langit-langit dan bumi, dari arsy sampai firash, yaitu dari arsy sampai
sampai yang bagian bawah kita, tempat-tempat tidur kita. Dan semuanya apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala ibarat bundukah fi yadi ahadina. Baik. Ibarat apa? Nah, ketapel di tangan kita. Dalam artian sesuatu yang sangat kecil. Nah, dan Syekh Ikhwanifillah menggunakan ibarat ini, hadza ma jaa bihi hadits wala yathbut. Nah, ini datang padanya hadis, cuman hadisnya tidak sabit. Alaqtu alaihi fid nibras ala syarhil harras lil wasitiyah. Aku telah memberikan ta'liq pada kitab An-Nibras. Dan beliau yakni Syekh Kamal Al-Adani hafizallahu taala memiliki ta'liq yang bagus untuk kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Khalil Harras. Nah, dinamakan dengan An-Nibras. Afala yajuzu liman hadha sya'nuhu an yuqal innahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi 'aliyan 'alaihim ba'inan minhum fawqa 'arsy. Bukankah boleh saja bagi orang yang bukankah boleh saja bagi zat yang seperti ini keadaannya untuk dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Naam, bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas mereka, terpisah dari mereka di atas arsy-Nya. Tentunya apa boleh. Dan ini yang wajib untuk kita yakini. Nah, apa yang wajib untuk kita yakini tadi? Anda ya Mukasha. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Nah, yang bagus saja terakhir ini. Kesimpulannya apa gimana? Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya padahal dia tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluk. Itu ringkasnya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Allah bersama dengan makhluk. Maksud kebersamaan ini apakah zatnya bersama dengan makhluk? Maksudnya bagaimana? Irbad, apakah zatnya bersama dengan makhluk? Iya atau tidak dulu? Yang tegas, jangan bingung. Ya atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana? Yang bersama dengan makhluk apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu Allah melingkupi semua makhluknya. Dalam keadaan Allah tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluk. Ini pahami dengan baik. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, anna ijtima'al 'ulwi wal ma'iyyati law furida annahu mumtani'un fi haqqil makhluqi lam yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq. Yang ketiga, bahwasanya penggabungan antara ulu dan ma'iyah seandainya saja itu terlarang pada hak makhluk, maka tidak melazimkan hal tersebut terlarang juga pada hak al-khaliq. Kenapa? Fa innallaha la yumathiluhu syai'un min khalqihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamainya sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Jadi taruhlah makhluk itu tidak mungkin untuk digabungkan sifat tinggi dan sifat bersama. Cuma pada hak Allah, tidak harus kemudian itu dilarang. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan para makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun, dan Dia adalah As-Sami' Al-Basir, zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma dzukira min 'ulumihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Ini kalimat yang ringkas dan padat, ikhwanillah. Perhatikan. Dan apa saja yang disebutkan tentang tingginya Allah dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya
sifat bahwasanya Allah di atas semua makhluknya, maka sungguhnya Allah tidaklah sama dengan sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Pada semua sifat-sifatnya tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya, wa huwa 'aliyyun fi dunuwi, dan dia adalah zat yang maha tinggi di dalam kedekatannya, qaribun fi 'uluwihi, dan zat yang maha dekat pada ketinggiannya. Jadi Allah itu maha tinggi tapi juga dekat sekali dengan hambanya. Kenapa kok dikatakan dekat dengan hambanya? Karena Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa mengetahui, Allah senantiasa melihat. Paham? Tapi Allah tinggi di atas arsy-Nya saja. Juga qaribun fi 'uluwi, Allah itu zat yang maha dekat, bersama dengan dia itu zat yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Paham? Jadi aliyun fi dunuwi, qaribun fi 'uluwi. Ini kalimat ringkas tapi mengungkapkan akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, ikhwanifillah, di mana mereka menggabungkan antara sifat ulu dan sifat ma'iyah. Wa khulasatul qaul fi hadzal mawdu'. Pembahasan terakhir. Kesimpulan pembahasan pada tema ini kama yani sebagaimana berikut. Al-awwal anna ma'iyat Allah Ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Ini jelas bahwasanya ma'iyah Allah terhadap makhluknya itu sabit berdasarkan Alkitab, sunnah, ijma', bahkan juga secara akal dan fitrah. Yang kedua, annaha haqqun ala haqiqatiha ala ma yaliqu billahi ta'ala, bahwasanya kebersamaan Allah itu hak sesuai dengan hakikatnya. Hak secara hakiki, bukan secara majaz. Apa makna majaz? Yaitu sekedar kiasan saja. Ini enggak. Tapi memang ma'iyah Allah, kebersamaan Allah itu sesuatu yang hakiki. Tapi alama yaliku billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kebersamaan ya tentunya yang pantas bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Min ghairi an tushbiha ma'iyatal makhluqi lil makhluq, tanpa ada penyerupaan dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi poin yang kedua intinya ma'iyah hakiki, tapi tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Yang ketiga, annaha taqtadi ihatatallahi ta'ala bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbira. Bahwasanya ma'iyah tersebut berkonsekuensi ihatatullah, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya dari sisi ilmu, qudrah, pendengaran, penglihatan, penguasaan dan pengaturan. Wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyah in kanatil ma'iyyatu 'ammatan, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyah apabila ma'iyahnya adalah ma'iyah yang sifatnya ma'iyah sifatnya lagi? Sifatnya 'ammah, sifatnya umum. Wa taqtadi ma'a dzalika nasran wa ta'yidan wa taufiqan wa tasdidan in kanat khassatan, dan ma'iyah tersebut berkonsekuensi kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan, penguatan, taufik, pelurusan dan yang lainnya jika ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyah yang sifatnya sifatnya khusus. Yang keempat,
annaha la taqtadi an yakuna Allah Ta'ala mukhtalitan bil khalq. Bahwasanya penetapan kebersamaan Allah tidaklah berkonsekuensi bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergabung di dalam tempat-tempat mereka. Wala tadullu ala dzalika biwajhin minal wujuh, dan tidaklah menunjukkan yang demikian itu dari semua sisi. Ya. Tidak ada satu sisi pun yang menunjukkan kalau kebersamaan Allah itu berkonsekuensi bahwasanya Allah bersama dengan makhluk di tempat-tempat mereka. Dari sisi zat. Nah, karena ini keyakinan hululiyah, ittihadiyah, keyakinan wahdatul wujud, keyakinan manunggaling kaula Gusti dalam bahasa Jawa. Nah, keyakinan apa lagi istilah lainnya? Keyakinan bersatunya antara makhluk dan khalik dan seterusnya. Nah, yang kedua, idza tadabbarna ma sabaqa, alimna annahu la munafata baina kaunillahi ta'ala ma'a khalqihi haqiqatan wa kaunihi fis sama' ala 'arsyihi haqiqatan. Apabila kita mentadaburi yang telah lewat, pembahasan-pembahasan yang disebutkan di sini, maka kita akan tahu bahwasanya tidak ada pertentangan antara keadaan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu bersama dengan makhluknya secara hakiki, dan keadaan Allah yang mana Allah itu di atas langit, nah tinggi di atas arsy-Nya secara hakiki. Kenapa? Karena telah kita lewati bahwasanya kebersamaan itu bukan kebersamaan zat. Paham? Subhanahu wa bihamdihi la nuhsi thana'an 'alaihi huwa kama athna 'ala nafsihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, nah, dan dengan memujinya kami tidak mungkin untuk menghitung-hitung atau membatasi pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha sempurna, maha terpuji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam atas hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, berarti dengan ini kita selesai dari apa mempelajari kitab yang mubarakah ini, akhwani fillah. Dan yang tentunya diharapkan seorang talibul ilm betul-betul memahami kaidah-kaidah yang telah kita lewati. Kemudian setiap kita membahas kitab akidah apapun dalam permasalahan asma wa sifat, kaidah ini mesti terpakai. Oleh karena itulah kita kedepankan pembahasan qawaidul muthla sebelum kita membahas al-aqidah al-wasitiyah atau aqidah tahawiyah atau aqidah tadmuriyah atau hamawiyah dan seterusnya dari kitab-kitab akidah, agar kita ketika membahas suatu sifat atau suatu nama, baik, atau dalil-dalil tentang perkara tersebut, kita bisa menerapkan kaidah itu dengan apa? Dengan baik. Sehingga kapan saja kita bahas dan lewat suatu sifat, kita ingat kaidahnya. Paham? Makanya yang namanya kaidah, dan itu dia menjadi apa? Landasan dan pokok. Kalau kaidahnya kuat, maka dia akan apa? Membangun di atasnya bangunan yang bagus, bangunan yang kokoh, tidak akan mudah roboh. Baik, maka pahami dengan baik sehingga insyaallah taala, nah setelah ini kita murajaah. Baik. Ini hari apa? Hari Selasa. Berarti besok. Ya. Apa? Nah, besok hari Rabu.
Besok? Besok hari Selasa. Baik. Berarti hari Rabu. Ya. Nah, saya kita imtihannya hari Rabu insyaallah taala. Di murajaah yang penting antum hafal kaidah secara global ya, Pak. Nah, kaidah secara global. Dan penerapannya nanti paling saya berikan beberapa contoh. Nah, kasus untuk diterapkan atau syubhat untuk dijawab. Itu saja. Nah, lisan. Lisan saja insyaallah. Setoran. Nah, kaidahnya yang pertama itu. Kemudian nanti beberapa adillah ditanyakan. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wa sadad. Dan insyaallah untuk pelajaran akidah wasithiyah kita mulai besok. Nah, kita mulai